Mertuaku pikir lodeh hambarnya enak. Kasihan suamiku harus makan masakan tanpa rasa itu setiap hari. Aku akan buktikan. Restoran modernku bakal sukses besar dan bikin dia malu dengan resep kunonya yang tak berharga itu. Lihat saja nanti, Bu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di ruang makan pagi itu terasa dingin, meski matahari sudah bersinar terang di luar jendela. Di meja makan kayu jati tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, tersaji sarapan sederhana buatan Bu Darmi. Sayur lodeh dengan irisan tempe dan kacang panjang, serta sambal terasi yang aromanya khas memenuhi ruangan. Asap tipis masih mengepul dari mangkuk besar di tengah meja. Siska duduk dengan wajah masam. Ia mengaduk-aduk isi piringnya dengan sendok, seolah sedang mencari sesuatu yang salah di sana. Suaminya, Rian, makan dengan lahap, menikmati setiap suapan masakan ibunya. Bagi Rian, masakan Bu Darmi adalah penawar lelah paling ampuh sebelum berangkat kerja. Namun, tidak bagi Siska. Ini apa sih, Bu? Siska meletakkan sendoknya dengan kasar hingga berbunyi klontang, beradu dengan piring keramik. Sayur lodeh kok rasanya air doang? Nggak ada gurih-gurihnya sama sekali. Bu Darmi yang sedang menuangkan teh hangat untuk Rian terhenti sejenak. Ia menatap menantunya dengan pandangan sabar. Wanita parubaya itu sudah biasa mendengar keluhan Siska. Tapi pagi ini rasanya sedikit lebih tajam dari biasanya. Itu sudah ibu kasih bumbu lengkap. Siska, bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, semua ada. Ibu memang tidak pakai penyedap rasa buatan, supaya lebih sehat buat Rian dan kamu, jawab Bu Darmi lembut. Siska mendengus keras. Ia mendorong piringnya menjauh. Sehat sih sehat, Bu. Tapi kalau nggak enak siapa yang mau makan? Lidah orang sekarang itu beda. Perlu rasa yang nendang. Perlu micin. Kalau kayak gini, pantas saja Rian kurus. Makannya nggak nafsu. Rian tersedak pelan, lalu buru-buru minum tehnya. Aku suka kok, sayang. Masakan ibu enak, segar. Kamu aja yang kebiasaan makan fast food. Kamu jangan bela ibu terus deh, Mas. Siska melotot pada suaminya. Aku ini bicara soal selera. Lidahku ini lidah modern. Aku tahu mana makanan yang bakal laku dan mana yang cuma cocok buat orang jompo. Bu Darmi menarik napas panjang, berusaha meredam rasa tersinggung di hatinya. Ya sudah, kalau Siska tidak suka, nanti siang beli saja di luar. Ibu tidak memaksa. Siska berdiri dari kursinya, melipat tangan di dada dengan angkuh. Memang aku nggak niat makan ini. Oh ya, sekalian aku mau kasih pengumuman. Bulan depan, restoran modernku, Siska S Fusion, bakal resmi dibuka. Aku bakal tunjukin ke ibu dan semua orang, gimana cara masak yang benar. Masakan yang kaya rasa, bukan yang hambar kayak gini. Mata Siska berbinar penuh ambisi saat membicarakan proyek impiannya itu. Ia sudah membayangkan restoran dengan desain interior minimalis, lampu gantung estetik, dan menu-menu kekinian yang ia yakini akan viral di media sosial. Ia sudah menghabiskan tabungan Rian dan bahkan meminjam uang bank untuk modal awal. Bagus kalau begitu, kata Bu Darmi tenang, meski ada kecemasan di matanya melihat ambisi menantunya yang berapi-api namun kurang perhitungan. Tapi ingat, Siska, memasak itu bukan cuma soal bumbu penyedap. Harus pakai hati. Siska tertawa sinis. Hati? Aduh, Bu. Zaman sekarang orang makan itu cari gengsi dan rasa yang meledak di mulut. Teori, pakai hati, itu sudah kuno. Nggak laku. Di restoranku nanti, ibu nggak usah ikut campur ya. Jangan coba-coba masuk dapurku atau kasih saran ini itu. Dapurku. Aturanku. Aku nggak mau standar restoranku turun gara-gara resep jadul ibu. Rian menatap istrinya dengan pandangan tidak enak. Siska, bicaranya yang sopan sama ibu. Biarin, Mas. Aku cuma mau menegaskan batasan.
Ibu kan suka merasa paling tahu soal dapur. Padahal resep ibu itu, yah, maaf saja, nggak ada spesial-spesialnya. Datar. Cemooh Siska tanpa rasa bersalah. Bu Darmi hanya tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Di dalam lemari kamarnya, tersimpan sebuah buku catatan tua dengan kertas yang sudah menguning. Buku itu berisi resep-resep warisan leluhurnya yang sudah turun-temurun. Resep yang pernah membuat almarhum suaminya jatuh cinta. Resep yang membesarkan Rian hingga sukses seperti sekarang. Siska tidak tahu bahwa rasa datar yang ia hina itu adalah keseimbangan rasa yang justru paling sulit dicapai oleh koki manapun. Silakan, Siska. Buktikan kalau caramu yang paling benar. Ucap Bu Darmi pelan, lalu beranjak membawa piring kotor ke dapur belakang. Sepeninggal Bu Darmi, Siska kembali menatap Rian. Dengarkan, Mas, ibu tuh nggak ngerti bisnis. Dia pikir jualan makanan cuma modal, sehat. Orang cari enak. Mas, micin itu kunci. Restoranku nanti bakal penuh. Antrean bakal panjang. Kamu lihat saja. Nanti ibu bakal malu sendiri karena pernah ngeremehin seleraku. Rian hanya menghela napas. Tak ingin memperpanjang perdebatan pagi itu. Ia tahu istrinya keras kepala. Ia hanya berharap Siska tidak jatuh terlalu keras saat menyadari bahwa dunia kuliner tidak sesederhana yang ia pikirkan. Sementara itu, di dapur belakang, Bu Darmi mencuci piring dengan tenang. Ia tidak marah, hanya prihatin. Ia tahu bahwa lidah bisa dibohongi dengan penyedap. Tapi perut dan hati tidak pernah bisa berdusta. Hari-hari berikutnya, kesibukan Siska semakin menjadi-jadi. Ia sibuk merekrut koki muda yang mau dibayar murah, belanja perabot mahal, dan memborong berkarung-karung bumbu penyedap rasa dalam kemasan besar. Ia ingin memastikan setiap masakan di restorannya memiliki rasa yang kuat. Kurang nendang, teriak Siska saat mencicipi test food buatan koki barunya. Tambah lagi penyedapnya. Orang harus langsung haus dan pengen minum manis habis makan ini. Itu tandanya enak. Sang koki muda hanya menurut, menuangkan sendok demi sendok bubuk putih ke dalam wajan. Aroma gurih yang menyengat langsung memenuhi dapur restoran yang belum jadi itu. Siska tersenyum puas. Baginya, inilah aroma kesuksesan. Ia tidak sadar bahwa aroma itu bagi sebagian orang justru terasa memuakan. Di rumah, Bu Darmi tetap memasak seperti biasa. Sayur bening, pepes ikan, sambal dadak. Rian selalu pulang dengan wajah lelah, dan wajahnya baru akan cerah setelah menyantap masakan ibunya. Siska yang melihat itu hanya mencibir dalam hati. Tunggu tanggal mainnya, batin Siska. Begitu, Siska's Fusion buka, Rian pasti bakal lebih suka makan di sana daripada makan masakan ibu. Hari yang dinanti-nanti oleh Siska akhirnya tiba. Spanduk besar bertuliskan, Grand Opening Siska's Fusion, Modern Taste for Modern People, terpasang megah di depan bangunan ruko 2 lantai yang baru direnovasi. Karangan bunga berderet di depan pintu. Sebagian besar pesanan Siska sendiri agar terlihat ramai. Balon-balon berwarna emas dan hitam menghiasi pintu masuk, memberikan kesan mewah dan eksklusif. Siska berdiri di depan pintu kaca dengan gaun terbaiknya. Wajahnya penuh riasan tebal, senyumnya merekah lebar menyambut tamu undangan. Ia sudah membayangkan kerumunan orang yang berebut masuk, kilatan kamera ponsel para selebgram lokal, dan pujian yang bertubi-tubi. Selamat ya, Bu Siska, ucap salah satu teman arisannya yang datang. Tempatnya bagus banget, instagramable banget. Makasih, Jeng. Iya dong, konsepnya memang buat foto-foto. Masakannya juga dijamin bikin ketagihan, jawab Siska bangga. Namun, jam demi jam berlalu. Matahari mulai meninggi, lalu perlahan condong ke barat. Kerumunan yang Siska bayangkan tak kunjung terjadi. Tamu yang datang hanya segelintir teman-teman dekatnya dan beberapa kerabat yang datang karena merasa tidak enak hati. Pengunjung umum yang lewat hanya menengok sebentar, melihat daftar harga yang dipajang di depan, lalu berlalu pergi. Di dalam dapur, suasana mulai tegang. Koki-koki muda yang direkrut Siska mulai bingung karena tidak ada pesanan yang masuk. Bahan makanan yang sudah disiapkan menumpuk di meja.
Kok sepi ya, Mas? Bisik Siska pada Rian yang setia mendampingi di meja kasir. Rian tampak canggung dengan jas yang dipaksakan Siska untuk dipakainya. Mungkin belum jam makan siang. Sayang. Sabar saja. Hibur Rian. Tepat pukul 12 siang, beberapa orang pegawai kantor dari gedung sebelah masuk. Siska langsung bersemangat. Nah, itu pelanggan potensial. Layani yang ramah. Perintahnya pada pelayan. Para pegawai itu memesan menu andalan. Spicy beef bowl with modern sauce dan chicken salted egg. Siska mengintip dari balik tirai dapur. Tak sabar melihat reaksi mereka. Makanan dihidangkan. Tampilannya memang cantik. Warnanya mencolok. Piringnya besar dan estetik. Salah satu pegawai menyuapkan daging sapi ke mulutnya. Ia mengunyah pelan. Lalu keningnya berkerut. Ia meraih gelas minumnya dan menenggak air putih banyak-banyak. Kenapa? Kepedesan. Tanya temannya. Bukan. Jawab pegawai itu pelan tapi cukup terdengar oleh Siska yang menguping. Rasanya aneh. Gurihnya bikin pusing. Kayak makan bumbu instan dikasih garam lagi. Dagingnya juga keras. Temannya yang memesan ayam telur asin juga tampak tidak menikmati. Iya, ini sausnya bikin enek. Terlalu creamy tapi rasanya artifisial banget. Mahal pula harganya. Wajah Siska memerah menahan marah. Ia buru-buru masuk ke dapur. Kalian masak yang bener dong. Masa dibilang bikin pusing? Kurang bumbu ya? Omelnya pada para koki. Itu sudah sesuai takaran ibu. Jawab koki kepala takut-takut. 3 sendok makan penyedap per porsi. Berarti lidah mereka yang kampungan. Siska bersikeras. Ia tidak mau mengakui bahwa resepnya yang salah. Di sudut ruangan restoran, Bu Darmi duduk tenang di salah satu meja. Ia datang bukan untuk merayakan, tapi untuk mendoakan anaknya dan menantunya. Melihat situasi yang kurang kondusif, Bu Darmi berdiri dan berjalan menuju dapur. Ia melihat sisa makanan yang dikembalikan oleh pelanggan tadi. Siska. Panggil Bu Darmi pelan saat masuk ke dapur. Siska berbalik. Matanya melotot. Ngapain ibu di sini? Kan aku sudah bilang. Ini wilayahku. Jangan bikin malu di depan kawan-kawanku. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu cuma mau lihat. Itu, daging sapinya sepertinya dimasak terlalu lama dengan api besar. Jadi alot. Lalu bumbunya. Siska, bumbu penyedap itu kalau terlalu banyak malah jadi pahit di lidah. Coba tambahkan sedikit gula merah dan asam jawa untuk menyeimbangkan rasanya. Saran Bu Darmi tulus. Ia bahkan hendak mengambil sendok untuk mencicipi kuah di panci. Siska menepis tangan Bu Darmi kasar. Stop. Jangan sentuh apa-apa. Ibu pikir ini dapur kampung ibu? Ini dapur fusion. Gula merah? Asam jawa? Itu bahan-bahan kuno. Nggak level sama restoran ini. Tapi Siska, rasa itu harus seimbang. Keluar, Bu. Bentak Siska. Suaranya meninggi hingga terdengar ke ruang makan. Beberapa pelanggan yang tersisa menoleh kaget. Ibu pulang saja deh. Di sini cuma bikin sempit. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ini baru hari pertama. Wajar kalau ada trial and error. Jangan sok menggurui aku. Rian yang mendengar keributan itu langsung berlari ke dapur. Siska, kamu keterlaluan. Bu Darmi mengangkat tangannya, menahan Rian yang hendak memarahi istrinya. Wajah tua itu tetap tenang, meski ada gurat kesedihan yang mendalam. Tidak apa-apa, Rian. Istrimu sedang stres. Ibu pulang saja. Ibu doakan semoga lancar. Bu Darmi berbalik dan berjalan keluar dari pintu belakang, meninggalkan hiruk-pikuk dapur yang penuh aroma penyedap rasa itu. Siska mendengus kesal, merapikan rambutnya, dan kembali fokus memarahi kokinya. Dengar ya semua, jangan ada yang berani ubah resepku. Tetap pakai takaran yang aku buat. Lidah orang-orang itu cuma belum terbiasa sama rasa mewah. Perintah Siska keras kepala. Sore itu, restoran tutup lebih awal karena sepi. Pendapatan hari pertama bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya listrik seharian. Siska duduk di meja kasir sambil memijat pelipisnya. Ia membuka media sosial,
Berharap ada yang memposting foto restorannya. Memang ada 1-2 postingan dari teman-temannya, tapi captionnya standar saja. Tidak ada yang memuji rasanya. Di sisi lain, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan rumah Bu Darmi. Seorang pria berpakaian rapi dengan jas formal turun dari mobil itu, membawa sebuah map. Ia tampak celingukan mencari nomor rumah. Itu adalah manajer operasional dari salah satu hotel bintang 5 terbesar di kota. Ia datang bukan karena restoran Siska yang mentereng, tapi karena desas-desus tentang seorang nenek yang memiliki resep legendaris yang konon rasanya bisa membangkitkan kenangan masa kecil siapa saja. Dan rumah yang ia tuju adalah rumah tempat Bu Darmi baru saja pulang dengan hati yang terluka. Mobil sedan hitam mengkilap itu berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Darmi yang catnya mulai mengelupas. Tetangga sekitar yang sedang menyapu halaman atau sekadar duduk-duduk sore langsung menoleh. Di lingkungan perumahan sederhana ini, mobil semewah itu adalah pemandangan langka. Seorang pria berjas rapi, mengenakan kacamata berbingkai emas, turun dari kursi belakang. Ia melihat secari kertas di tangannya, mencocokkan nomor rumah, lalu mengangguk yakin. Bu Darmi baru saja selesai sholat asyar ketika mendengar ketukan di pintu depan. Ia merapikan mukenanya, melipatnya dengan rapi, lalu berjalan menuju ruang tamu. Saat ia membuka pintu, ia sedikit terkejut melihat tamu asing yang tampak sangat formal itu. "Selamat sore, Bu. Apa benar ini kediaman Ibu Darmi?" Tanya pria itu dengan sopan santun yang luar biasa halus. "Benar, Pak. Saya sendiri. Ada perlu apa ya?" Jawab Bu Darmi, sedikit bingung. Ia tidak ingat pernah berurusan dengan bank atau instansi resmi yang mengharuskan orang berpakaian seperti ini datang ke rumahnya. "Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya manajer operasional dari Grand Royal Hotel." Pria itu menyodorkan kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas timbul. Bu Darmi menerima kartu itu dengan tangan sedikit gemetar. Grand Royal Hotel adalah hotel bintang 5 paling megah di pusat kota. "Silakan masuk, Pak. Maaf rumahnya berantakan." Hendra masuk dan duduk di kursi kayu ruang tamu yang sederhana. Ia memandang sekeliling. Matanya menangkap foto-foto wisudarian dan foto almarhum suami Bu Darmi di dinding. "Rumah yang nyaman, Bu. Terasa hangat." "Bapak mau minum apa?" "Saya cuma ada teh hangat," tawar Bu Darmi. "Tidak usah repot-repot, Bu. Saya datang ke sini membawa amanat penting dari pemilik hotel kami." Hendra membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal. "Langsung saja ya, Bu. Beberapa bulan lalu, salah satu staf kami membawa bekal sambal bajak dan rendang buatan Ibu ke kantor. Kebetulan, pemilik hotel kami mencicipinya sedikit. Beliau sangat terkesan." Bu Darmi tersenyum tipis. "Oh, itu pasti si Wati, keponakan saya yang kerja di bagian laundry hotel ya? Dia memang suka minta dibekalkan kalau main ke sini." "Betul, Bu. Rasa masakan Ibu, terutama sambal itu, memiliki karakter yang sangat unik. Pedasnya sopan, gurihnya alami, dan ada aroma asap yang sangat otentik. Pemilik kami bilang, itu rasa yang sudah punah di restoran-restoran modern," jelas Hendra dengan mata berbinar. "Karena itu, saya diutus ke sini untuk memberikan penawaran kerjasama." "Kerjasama? Saya sudah tua, Pak. Tidak kuat kalau harus masak catering buat hotel besar," tolak Bu Darmi halus. Hendra tertawa kecil. "Bukan, Bu. Ibu tidak perlu memasak. Kami hanya ingin membeli resepnya. Hak cipta resep, sambal warisan, dan bumbu dasar rendang Ibu. Kami ingin menjadikannya menu signature di restoran hotel kami." Hendra menyodorkan sebuah dokumen kontrak dan menyebutkan angka yang membuat mata Bu Darmi terbelalak. "Kami tawarkan 500 juta rupiah di muka, Bu. Tunai." 500 juta. Angka itu terngiang di telinga Bu Darmi. Itu jumlah uang yang sangat banyak. Cukup untuk merenovasi rumah, menunaikan ibadah haji, dan menabung untuk masa tua. Namun, wajah Bu Darmi justru berubah murung. Ia menatap tangannya yang keriput. Tangan yang sudah mengulek ribuan cobek sambal demi membesarkan Rian. Tiba-tiba, pintu depan terbuka kasar. Siska masuk dengan wajah kusut dan penuh keringat.
Ia baru saja pulang dari restorannya yang lagi-lagi sepi pengunjung hari itu. Tagihan listrik restoran baru saja datang dan angkanya mencekik leher. Panas banget sih hari ini, keluh Siska sambil melempar tasnya ke sofa, tidak menyadari kehadiran tamu. Siska, ada tamu, tegur Bu Darmi pelan. Siska menoleh dan terkejut melihat Hendra. Ia langsung mengenali jas mahal dan jam tangan bermerek yang dipakai pria itu. Siska yang gila harta langsung mengubah ekspresinya menjadi manis. Maaf Pak. Saya kira tidak ada orang. Saya Siska, menantu Ibu Darmi. Sekaligus pemilik Siska's Fusion Resto. Hendra tersenyum sopan. Saya Hendra dari Grand Royal Hotel. Hotel Bintang 5? Pekik Siska tertahan. Matanya langsung tertuju pada map di meja dan angka yang tertera di kertas kontrak yang terbuka. 500 juta. Siska langsung menyambar kertas itu sebelum Bu Darmi sempat mencegahnya. Ia membacanya dengan cepat. Napasnya memburu. Pak, ini serius? Bapak mau bayar resep sambal kampung Ibu seharga 500 miliar. Betul, Bu Siska. Itu penawaran awal kami. Jawab Hendra tenang. Jual. Bu, kita jual sekarang. Seru Siska antusias. Ia mengguncang bahu mertuanya. Bu, ini rezeki nomplok. 500 juta. Bu, kita bisa lunasin utang bank buat modal restoranku. Kita bisa beli mobil baru. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bu Darmi melepaskan tangan Siska dari bahunya perlahan. Ia menatap Hendra dengan tatapan tegas namun santun. Maaf, Pak Hendra. Sampaikan terima kasih saya pada bos Bapak. Saya sangat menghargai tawaran ini. Tapi resep ini tidak dijual. Ruangan itu hening seketika. Siska melongo. Rahangnya nyaris jatuh ke lantai. Hendra pun tampak terkejut. Maksud ibu? Tanya Hendra. Resep ini peninggalan nenek buyut saya. Pesan beliau, resep ini adalah jiwa, keluarga. Boleh diajarkan ke anak cucu, boleh dimasak untuk orang banyak supaya mereka kenyang dan senang. Tapi tidak boleh diperjualbelikan demi keuntungan semata. Kalau resep ini jadi milik hotel, nanti rasanya akan berubah. Akan jadi rasa pabrikan, bukan rasa tangan seorang ibu lagi. Jelas Bu Darmi dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Uang bisa dicari, Pak, tapi amanah leluhur itu berat. Hendra terdiam. Sebagai profesional di bidang kuliner, ia memahami filosofi itu. Meskipun jarang ia temui di zaman sekarang. Ia mengangguk hormat. Saya mengerti, Bu Darmi. Itu prinsip yang sangat mulia. Tapi Siska tidak bisa terima. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ibu gila ya? Itu cuma resep sambal. Cuma cabai, bawang, terasi. Apa susahnya sih kasih tahu caranya terus terima duitnya? Ibu mau sok idealis padahal kita butuh uang. Siska, cukup. Potong Bu Darmi tegas. Enggak. Aku enggak terima. Pak Hendra, jangan dengerin mertua saya. Dia sudah pikun. Saya bisa carikan catatannya. Saya pernah lihat buku resep jelek itu di lemari ibu. Siska panik. Berusaha menahan agar kesepakatan itu tidak batal. Hendra berdiri. Merapikan jasnya. Ia merasa tidak nyaman dengan pertengkaran keluarga itu. Maaf, Bu Siska. Kami hanya melakukan transaksi jika pemilik hak cipta bersedia secara sukarela. Kalau Bu Darmi menolak, kami tidak bisa memaksa. Terima kasih waktunya, Bu Darmi. Kalau ibu berubah pikiran, nomor saya ada di kartu itu. Hendra mengangguk pamit dan berjalan keluar. Siska mengejarnya sampai ke teras, memohon-mohon. Tapi Hendra sudah masuk ke mobil dan berlalu. Siska kembali ke ruang tamu dengan napas memburu seperti banteng yang siap menyeruduk. Ia menatap Bu Darmi dengan tatapan penuh kebencian. Ibu benar-benar egois, teriak Siska. Suaranya melengking memenuhi rumah kecil itu. Ibu tahu nggak restoranku lagi sepi? Ibu tahu nggak aku butuh suntikan dana? Itu uang 500 juta ada di depan mata. Dan ibu buang begitu saja demi amanah leluhur yang nggak masuk akal itu. Bu Darmi duduk kembali, menyesap tehnya yang sudah dingin.
Rezeki itu sudah ada yang atur. Siska, jangan rakus. Kalau caramu masak benar, restoranmu pasti laku tanpa harus jual harga diri keluarga. Halah, omong kosong. Siska menendang kaki meja. Ibu tuh cuma iri kan? Ibu nggak mau aku sukses. Ibu mau aku bangkrut biar ibu bisa bilang. Tuh kan kata ibu juga apa? Jahat hati ibu tuh. Istighfar, Siska, ucap Bu Darmi lirih. Mulai detik ini, aku nggak mau lihat ibu masak di dapur lagi. Muak aku lihat sok sucinya ibu. Kalau ibu lapar, beli sendiri di luar. Jangan harap aku kasih uang belanja lagi. Ancam Siska sebelum membanting pintu kamarnya sekeras mungkin. Bu Darmi mengelus dadanya. Air matanya menetes satu persatu. Bukan karena ia kehilangan uang 500 juta, tapi karena melihat betapa uang telah membutakan hati menantunya hingga tak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seminggu setelah kejadian penolakan tawaran hotel itu, kondisi keuangan Siska semakin kritis. Restoran, Siska's Fusion, benar-benar seperti kuburan. Pegawai-pegawai banyak yang duduk melamun memainkan ponsel karena tidak ada yang dikerjakan. Bahan-bahan makanan di kulkas mulai layu dan membusuk karena tidak terpakai. Siska duduk di kantor kecilnya di belakang restoran, memutar otak. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus melakukan promosi besar-besaran. Tiba-tiba, ia teringat pada seorang food vlogger terkenal bernama Vino yang terkenal dengan jargon, lidah jujur. Vino punya jutaan pengikut. Kalau Vino bilang enak, restoran itu pasti langsung diserbu pembeli keesokan harinya. Siska segera menghubungi manajer Vino. Biaya untuk mengundang Vino sangat mahal. Puluhan juta rupiah untuk sekali kunjungan review. Siska nekat menggunakan sisa limit kartu kredit suaminya tanpa izin Rian. Ini investasi, bisiknya pada diri sendiri. Sekali viral, uang ini bakal balik berlipat-lipat. Hari H pun tiba. Siska sudah mewanti-wanti para kokinya. Ingat, masak yang paling enak. Kasih bumbu yang banyak. Vino itu suka rasa yang kuat. Jangan sampai hambar kayak masakan orang sakit. Perintah Siska di dapur. Ia menyuruh koki menuangkan 2 sendok tambahan penyedap rasa ke dalam kuah sop buntut fusion yang akan disajikan. Pukul 1 siang, mobil van tim produksi Vino tiba. Vino, pria muda dengan gaya nyentrik dan kamera yang selalu siap, masuk restoran dengan penuh percaya diri. Halo guys, balik lagi sama gue, Vino si lidah jujur. Hari ini gue ada di restoran baru yang katanya konsepnya modern fusion. Penasaran kan? Yuk kita sikat. Vino berbicara ke arah kamera yang dipegang asistennya. Siska menyambutnya dengan senyum lebar yang dibuat-buat. Selamat datang Kak Vino. Silakan duduk di meja VIP. Kami sudah siapkan menu andalan. Sop buntut creamy truffle dan nasi goreng wagyu keju. Vino duduk. Kamera on. Makanan dihidangkan. Asap mengepul. Aromanya menyengat. Tampilan makanannya memang sangat cantik, penuh warna dan garnish yang rumit. Oke guys, dari tampilan si ini skornya 9/10 ya. Platingnya oke banget, ala-ala fine dining. Sekarang kita coba kuah sop buntutnya yang katanya pakai truffle oil, ucap Vino ke kamera. Siska meremas tangannya di balik meja kasir. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas saat Vino menyendok kuah kental itu ke mulutnya. 1 detik, 2 detik, wajah Vino berubah drastis. Matanya melotot. Lalu ia terbatuk-batuk hebat. Hoek! Vino tidak bisa menahannya. Ia menyambar tisu dan memuntahkan kuah sop itu ke dalamnya. Kameramen tetap merekam kejadian itu. Seluruh ruangan restoran hening seketika. Air! Minta air! Seru Vino sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan mulut. Asistennya buru-buru menyodorkan air mineral. Vino berkumur dan meminumnya dengan rakus. Gila! Vino menatap kamera dengan wajah kesal. Ini sop atau air cucian pabrik kimia? Asin banget. Terus rasa micinnya. Bro, ini nempel banget di tenggorokan sampai bikin gatal. Truffle-nya ketutup sama rasa penyedap yang overdosis. Ini parah sih. Sorry to say.
Ini nggak layak makan. Kaki Siska lemas. Ia merasa dunianya runtuh. Ia ingin maju dan memprotes. Tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan di depan kamera. Vino lalu mencoba nasi gorengnya. Baru satu suap, ia langsung meletakkan sendoknya. Sama aja. Dagingnya keras, nasinya berminyak banget, dan lagi-lagi, rasanya cuma rasa bumbu instan. Siapa sih kokinya? Nggak pernah ngerasain masakan enak apa. Kritik pedas itu disaksikan oleh semua pegawai Siska yang tertunduk malu. Siska bersembunyi di balik meja kasir. Ingin rasanya menghilang di telan bumi. Saat Vino sedang mengelap mulutnya dengan tisu basah, matanya menangkap sesuatu di meja kasir. Di sana ada sebuah rantang susun stainless steel model lama. Itu adalah rantang milik Rian. Tadi pagi, Bu Darmi diam-diam menitipkan rantang itu ke satpam restoran untuk Rian, karena Siska melarang Bu Darmi masak di rumah. Jadi Bu Darmi memasak di rumah tetangga dan mengantarkannya. Rian belum sempat memakannya karena sibuk mengurus komplain pelanggan. Itu apa? Tanya Vino menunjuk rantang. Hidungnya yang tajam mencium aroma samar yang sangat berbeda dari bau menyengat restoran itu. Aroma daun jeruk, serai, dan terasi bakar yang wangi. Oh, ini bekal suami saya, Kak. Masakan ibunya, jawab Siska gagap. Keluar dari persembunyiannya. Boleh gue lihat? Vino penasaran. Tanpa menunggu izin, ia membuka tutup rantang itu. Uap panas langsung keluar, membawa aroma, oseng mercon daging, dan sayur asem yang segar. Isinya sederhana, tidak ada hiasan aneh-aneh. Daging sapi dipotong dadu dimasak dengan cabai rawit utuh, dan sayur asem yang kuahnya bening menggoda. Wangi banget. Gumam Vino. Ekspresinya berubah 180 derajat dibanding saat mencicipi masakan Siska. Ini baunya, jujur. Beda sama yang tadi. Vino mengambil sendok baru dan mencicipi kuah sayur asem itu. Matanya terpejam. Wow! Kameramen mendekat, menyorot ekspresi Vino yang menikmati. Guys, kalian harus lihat ini. Ini rasanya gokil. Asemnya pas dari asam Jawa asli, manisnya dari jagung, gurihnya dapet banget tanpa rasa micin yang nyegrak. Seger banget. Ini ngebilas lidah gue yang tadi keracunan. Vino lalu menyendok oseng merconnya. Ia memakannya dengan lahap. Keringat mulai muncul di dahinya karena pedas. Tapi ia tidak berhenti. Pedasnya nampol, tapi nagih. Dagingnya empuk banget. Bumbunya meresap sampai ke serat. Ini masakan legend nih. Vino menoleh ke Siska yang berdiri mematung dengan wajah pucat. Mbak, ini menu rahasia ya? Kenapa nggak ini aja yang dijual? Kalau yang dijual masakan di rantang ini, gue berani kasih nilai Oktober 10. Siapa yang masak? Siska tercekat. Ia bingung harus jawab apa. Mengakui itu masakan Bu Darmi berarti menjilat ludahnya sendiri. Tapi kalau tidak diakui, ia kehilangan momen. Itu resep keluarga. Jawab Siska samar. Resep keluarga kok enggak dipakai di restoran? Sayang banget. Vino menggelengkan kepala sambil terus menghabiskan isi rantang Rian sampai licin. Saran gue ya, Mbak, pecat koki lo yang sok modern itu. Terus suruh orang yang masak rantang ini buat pimpin dapur. Dijamin restoran lo bakal rame. Vino menutup konten videonya hari itu dengan kesimpulan yang menohok. Oke guys, kesimpulannya. Restoran, Siska's Fusion, ini makanannya gagal total. Mahal doang. Rasa nol besar. Tapi, bekal rantang yang ada di kasirnya juara dunia. Sayangnya, itu bukan menu jualan. Jadi buat kalian yang mau kesini, mending pikir-pikir lagi deh. Peace out. Tim Vino berkemas dan pergi meninggalkan restoran yang kini terasa seperti neraka bagi Siska. Video itu akan tayang malam ini. Siska tahu, tamatlah riwayat bisnisnya. Ia terduduk lemas di lantai. Di kepalanya terngiang ucapan Bu Darmi. Memasak itu bukan cuma soal bumbu penyedap. Harus pakai hati. Tapi dasar hati Siska yang sudah keras. Bukannya sadar, ia malah semakin dendam.
Ia merasa Bu Darmi sengaja mengirim rantang itu untuk mempermalukannya di depan kritikus. "Awas Ibu!" desis Siska pelan. Matanya berkilat marah di tengah kehancuran restorannya. "Ibu sengaja mau hancurin aku. Aku nggak akan tinggal diam." Malam itu, video Vino tayang dan langsung viral. Komentar netizen membanjiri kolom komentar, penuh caci maki untuk restoran Siska dan rasa penasaran yang tinggi terhadap masakan rantang misterius yang dipuji setinggi langit oleh Vino. Tanpa Siska sadari, justru dialah yang baru saja membuka jalan bagi Bu Darmi untuk bersinar. Jalan yang diawali dari sebuah rantang sederhana. Malam itu, suasana di rumah Siska terasa panas dan mencekam, seolah ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Siska duduk di sofa ruang tengah, matanya terpaku pada layar ponsel pintar di tangannya. Cahaya biru dari layar menerangi wajahnya yang merah pada menahan amarah dan malu yang luar biasa. Jari jempolnya menggeser layar dengan kasar, membaca satu persatu komentar yang bermunculan di video terbaru Vino si food vlogger. Video itu baru diunggah 2 jam yang lalu, tapi sudah ditonton ratusan ribu orang. Judulnya sangat mencolok dengan huruf kapital semua. "Zong parah, restoran mewah tapi rasa sampah. Nemu harta karun di rantang bekal." Thumbnail video itu memperlihatkan wajah Vino yang sedang ingin muntah dengan latar belakang restoran Siska, disandingkan dengan wajah Vino yang berbinar bahagia saat memegang rantang besi tua milik Rian. "Kurang ajar!" teriak Siska tiba-tiba. Ia melempar bantal sofa ke dinding. Rian yang baru keluar dari kamar mandi terlonjak kaget. "Ada apa lagi sih, Siska?" malam-malam teriak-teriak. "Lihat ini." Siska menyodorkan ponselnya ke wajah suaminya. "Lihat apa yang dilakukan teman-teman online kamu. Mereka menghancurkan bisnisku, Mas. Hancur lebur." Rian mengambil ponsel itu dan membaca beberapa komentar teratas. "Sumpah ngakak lihat ekspresi Vino pas mau muntah. Fix nggak bakal kesana. Itu yang punya restoran nggak malu apa? Masa kalah sama bekal rantang jadul? Tolong info dong. Itu rantang masakan siapa? Gue rela bayar mahal buat nyobain oseng mercon yang dibilang Vino tadi." Boykot Siska S Fusion. Penipuan publik. Harga bintang 5 rasa kaki 5. Rian menghela napas panjang. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Siska, Vino itu reviewnya jujur. Kalau dia bilang gak enak, ya mungkin memang ada yang salah sama masakan koki kamu. Harusnya ini jadi evaluasi. Bukan malah marah-marah." "Evaluasi apanya?" potong Siska sengit. Ia berdiri dan berkacak pinggang. "Ini pasti sabotase. Aku yakin banget ibu kamu ada di balik semua ini." Tepat saat itu, Bu Darmi keluar dari kamarnya hendak mengambil air minum di dapur. Langkahnya terhenti saat mendengar namanya disebut dengan nada tinggi. Siska langsung menghampiri mertuanya itu dengan tatapan nyalang. "Nah, ini dia dalangnya. Puas, Bu? Puas bikin malu aku di depan seluruh Indonesia?" Bu Darmi mengerutkan kening. Bingung. "Malu kenapa, Siska? Ibu tidak melakukan apa-apa. Ibu seharian di rumah tetangga bantu hajatan." "Alah, nggak usah pura-pura polos." Siska menunjuk wajah Bu Darmi. "Ibu sengaja kan titip rantang itu ke satpam restoran pas ada Vino? Ibu tahu Vino bakal datang hari ini. Terus ibu cari cara biar masakan ibu dicobain sama dia. Ibu mau pamerkan? Ibu mau bilang kalau masakan ibu lebih enak dari restoranku kan?" Bu Darmi menggeleng pelan. "Astagfirullah. Siska. Ibu tidak tahu siapa itu Vino. Ibu titip rantang karena Rian belum sarapan dan kamu melarang ibu masak di dapur. Ibu cuma khawatir suami kamu sakit, Mak." "Bohong," bentak Siska. "Gara-gara rantang busuk ibu itu, sekarang semua orang ngetawain aku. Mereka bilang restoranku sampah. Mereka malah cari-cari masakan ibu. Ini pasti taktik licik ibu biar aku bangkrut. Terus ibu bisa ambil alih dapurku kan?" Tuduhan itu begitu keji hingga membuat Rian tidak tahan lagi. "Siska, cukup. Kamu sudah keterlaluan. Ibu itu niatnya baik kasih aku makan. Kamu yang gak becus urus dapur restoranmu sendiri. Jangan limpahkan kesalahan ke orang tua."
Siska menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Oh, jadi kamu belain ibu kamu lagi? Bagus. Kalau gitu, mulai detik ini, aku buat peraturan baru di rumah ini. Siska menatap Bu Darmi tajam. Matanya menyiratkan kebencian yang sudah mengakar. Mulai besok, ibu dilarang keras menyentuh dapur di rumah ini. Dilarang masak apapun, mau itu air panas sekalipun. Aku nggak mau bau masakan kampung ibu nempel di rumahku. Aku juga nggak mau ibu kirim-kirim rantang lagi ke Rian atau siapapun. Kalau ibu mau makan, beli sendiri di warung. Kalau ibu mau masak, cari tempat lain. Jangan di rumahku. Suasana hening seketika. Rian ternganga mendengar ultimatum istrinya. Bu Darmi terdiam, menatap menantunya dalam-dalam. Ia melihat bukan hanya kemarahan di mata Siska, tapi juga ketakutan. Ketakutan akan kalah saing, ketakutan akan kehilangan pengakuan. Namun, kesabaran Bu Darmi malam itu sudah mencapai batasnya. Ia sadar. Diam dan mengalah terus-menerus tidak akan membuat Siska sadar. Justru Siska semakin menjadi-jadi. Baik, jawab Bu Darmi tenang. Suaranya datar namun berwibawa. Kalau itu mau kamu, Siska, ibu tidak akan masak di sini lagi. Tapi ingat satu hal. Rezeki itu seperti air. Dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ke tempat yang mau menampungnya dengan ikhlas. Kalau kamu menutup jalan rezekimu sendiri dengan kesombongan, jangan salahkan orang lain. Bu Darmi berbalik dan masuk kembali ke kamarnya. Di dalam kamar yang sempit itu, Bu Darmi membuka lemari pakaiannya. Ia mengambil sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang disembunyikan di bawah tumpukan kain batik. Di dalamnya, tersimpan uang tabungan hasil pensiunan suaminya dan sisa uang belanja yang ia sisihkan selama bertahun-tahun. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk memulai sesuatu yang kecil. Bu Darmi teringat pada sebuah lahan kosong kecil di seberang jalan, tepat berhadapan dengan restoran mewah Siska. Lahan itu milik Pak RT yang sudah lama tidak terpakai. Ada sebuah tulisan, disewakan, yang sudah pudar warnanya tergantung di pagar kawat. Ya Allah, bisik Bu Darmi sambil memegang uang tabungannya. Kalau memang ini jalan MU untuk menegur Siska dan memberi rezeki halal buat hamba, mudahkanlah. Keesokan paginya, sebelum Siska dan Rian bangun, Bu Darmi sudah keluar rumah. Ia tidak pergi ke pasar seperti biasa, tapi langsung menuju rumah Pak RT. Ia akan menyewa lahan itu. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak perlu menyabotase siapapun untuk bersinar. Ia hanya perlu memasak dengan cinta, seperti yang selalu ia lakukan. Sementara itu, Siska bangun dengan kepala pening. Ia membuka ponselnya lagi, berharap badai hujatan sudah reda. Ternyata justru semakin parah. Ada tagar baru yang mulai naik daun di media sosial lokal. Tim bekal nenek. Orang-orang mulai membuat meme yang membandingkan foto makanan mewah Siska yang porsinya sedikit dengan bayangan imajinasi mereka tentang masakan Bu Darmi yang melimpah dan lezat. Siska membanting ponselnya ke kasur. Lihat saja, Bu. Ibu pikir ibu menang? Tanpa dapur. Ibu nggak bisa apa-apa. Ibu cuma nenek-nenek tua yang bakal diam di kamar seharian. Siska tidak tahu bahwa di seberang jalan, Bu Darmi sedang bersalaman dengan Pak RT, menyepakati harga sewa lahan kosong itu. Mulai hari ini, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Bukan perang mulut, tapi perang rasa. Seorang pelanggan yang baru selesai makan di warung Bu Darmi berjalan melintasi jalan menuju mobilnya yang diparkir di depan restoran Siska. Dia berbicara keras dengan temannya. Gila sih, itu lodehnya juara dunia. Nggak nyesel gue antre setengah jam. Beda banget sama restoran di depannya ini. Sepi banget ya? Kayak kuburan. Katanya sih rasanya nggak enak banget. Siska mendengar ucapan itu dengan jelas karena pintu restorannya sedikit terbuka. Kata-kata itu menusuk jantungnya lebih tajam dari pisau dapur. Sore harinya, Bu Darmi menutup warung lebih awal karena semua dagangan habis tak bersisa. Ia menghitung uang hasil penjualan hari ini. Jumlahnya mengejutkan. Dalam sehari, ia mendapatkan keuntungan bersih yang setara dengan gaji sebulan pelayan restoran Siska. Bu Darmi menatap ke arah restoran menantunya.
Lampu-lampu kristal di dalam restoran itu sudah dinyalakan, mencoba menarik perhatian di kala senja. Tapi tetap saja sunyi. Bu Darmi merasa iba. Ia tidak pernah berniat menghancurkan usaha Siska. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia masih berguna, bahwa masakannya masih dihargai. Di dalam restoran, Siska duduk sendirian di meja nomor 1. Di hadapannya ada setumpuk tagihan yang baru datang lagi siang tadi. Tagihan supplier daging, tagihan listrik, tagihan sewa ruko yang akan jatuh tempo bulan depan. Uang di kasir hari ini, 0 rupiah. Siska meremas rambutnya frustrasi. Air mata kemarahan menetes di pipinya. Kenapa semua orang bodoh? Kenapa mereka lebih milih makanan kampung itu? Apa salahnya micin? Apa salahnya rasa modern? Siska masih belum sadar. Ia masih menyalahkan selera orang lain. Kebangkrutan sudah di depan mata. Bayang-bayang penyitaan aset mulai menghantui. Tapi kesombongannya masih menjadi tembok tebal yang menghalangi akal sehatnya. Dan besok, ia akan melakukan hal yang lebih nekat lagi demi menyelamatkan gengsinya yang sudah runtuh. Matahari siang itu bersinar terik, seakan ingin membakar aspal jalanan kota yang sudah panas. Di dalam ruang kantor kecil di belakang restoran, Siska S Fusion, udara terasa pengap meski pendingin ruangan sudah dipasang pada suhu terendah. Siska duduk dengan tatapan kosong menatap tumpukan kertas di hadapannya. Itu bukan surat cinta, melainkan surat tagihan. Tagihan listrik yang menunggak 2 bulan, tagihan pemasok daging sapi impor yang sudah jatuh tempo minggu lalu, dan surat peringatan kedua dari bank mengenai cicilan pinjaman modal usaha. Ponsel Siska bergetar di atas meja. Layarnya menyala menampilkan nama, supplier sayur. Siska membiarkannya bergetar hingga mati. Ia takut mengangkatnya. Ia tidak punya jawaban, dan yang lebih parah, ia tidak punya uang. Saldo di rekening bisnisnya tinggal digit recehan yang bahkan tidak cukup untuk membeli bensin mobilnya. Siska bangkit dari kursinya dan berjalan gontai menuju jendela kaca satu arah yang menghadap ke jalan raya. Pemandangan di seberang sana membuat darahnya mendidih. Di lahan kosong yang kini sudah dipasangi tenda biru oranye itu, antrean manusia mengular panjang. Orang-orang rela berdiri di bawah panas matahari demi mendapatkan sepiring nasi dari warung Bu Darmi. Asap putih mengepul dari balik tenda, membawa aroma masakan yang bahkan bisa tercium samar-samar sampai ke dalam ruangan Siska yang tertutup rapat. "Kenapa?" bisik Siska, suaranya parau. "Kenapa mereka memilih makan di tempat kumuh itu? Apa hebatnya masakan orang tua yang cuma tahu garam dan gula merah?" Siska melihat seorang pelanggannya yang dulu sering makan di restorannya, seorang ibu pejabat, keluar dari tenda Bu Darmi sambil membawa bungkusan. Wajah ibu itu tampak puas dan tersenyum lebar. Siska meremas tirai jendela hingga kusut. Rasa iri dan dengki kini telah berubah menjadi keputusasaan yang gelap. Ia merasa Bu Darmi telah mencuri segalanya darinya. Pelanggannya, harga dirinya, dan masa depannya. "Ini nggak adil," gumam Siska. "Pasti ibu pakai pesugihan. Nggak mungkin warung baru buka seminggu bisa seramai itu. Pasti ada yang nggak beres." Pikiran jahat mulai merasuki kepala Siska. Jika ia tidak bisa menang dengan cara yang jujur, ia harus menang dengan cara lain. Ia harus menghancurkan reputasi warung itu. Di dunia kuliner, hanya satu hal yang bisa membunuh bisnis makanan dalam sekejap, isu kebersihan. Siska mengambil ponselnya lagi. Kali ini ia mencari sebuah nomor kontak lama, nomor seorang kenalan yang biasa, membereskan masalah dengan cara kotor. Namanya Jono, seorang preman pasar yang bisa melakukan apa saja demi uang rokok. "Halo, John," sapa Siska dengan suara bergetar menahan gugup. "Aku butuh bantuanmu. Ada kerjaan gampang, bayarannya lumayan. Datang ke belakang restoranku sekarang lewat pintu samping." Setengah jam kemudian, Jono datang dengan jaket kulit lusuh dan topi yang ditarik rendah. Siska menemuinya di gang sempit di belakang restoran, jauh dari pantauan CCTV. "Jadi, apa rencananya, bos?" tanya Jono sambil menyalakan rokok kreteknya. Siska menyerahkan sebuah toples kecil berisi beberapa ekor kecoa mati yang baru saja ia kumpulkan dari gudang belakang restorannya yang kotor. "Bawa ini."
Nanti pas jam makan siang paling ramai, kamu pura-pura makan di warung tenda depan itu. Pas lagi ramai-ramainya, kamu bikin heboh. Taruh kecoa ini di piring kamu, terus teriak kalau makanannya jorok. Pastiin semua orang dengar. Terus kamu marah-marah, minta ganti rugi, bikin viral kalau perlu. Jono menyeringai lebar, menampakkan giginya yang kuning. Beres. Itu MAH gampang. Tapi bayarannya. Siska mengeluarkan amplop berisi uang tunai terakhir yang ia ambil dari laci kasir. Itu adalah uang untuk gaji pelayan hari ini, tapi Siska sudah tidak peduli. Ini DP-nya. Sisanya kalau warung itu tutup. Jono mengambil amplop itu, menghitung isinya sekilas, lalu mengangguk. Siap laksanakan. Siska kembali masuk restorannya dengan jantung berdegup kencang. Ia merasa jijik dengan apa yang baru saja ia lakukan, tapi rasa takut bangkrut lebih mendominasi. Ia kemudian menelepon satu nomor lagi. Kali ini nomor layanan pengaduan Dinas Kesehatan Kota. Dengan menyamarkan suaranya, Siska membuat laporan palsu tentang keracunan massal dan sanitasi buruk di warung Bu Darmi. Tunggu saja, Bu, batin Siska. Sebentar lagi ibu bakal ngerasain gimana rasanya dipermalukan di depan umum. Jam 12 siang tepat. Antrean di warung Bu Darmi sedang berada di puncaknya. Pelanggan berdesakan mencari tempat duduk. Bu Darmi sibuk menuangkan sayur lodeh ke piring-piring rotan yang dialasi daun pisang. Keringat bercucuran di wajahnya, tapi senyumnya tak pernah luntur. Jono menyusup di antara antrean. Ia memesan nasi campur lengkap. Setelah mendapatkan makanannya, ia duduk di pojok tenda, menunggu momen yang tepat. Ia melihat sekeliling, memastikan banyak saksi mata. Saat Bu Darmi sedang mengantarkan minuman ke meja sebelah, Jono beraksi. Dengan gerakan cepat tangan pesulap, ia menjatuhkan kecoa mati dari sakunya ke atas tumpukan nasi di piringnya. "Wai!" teriak Jono keras sekali. Suara bising di tenda itu seketika senyap. Semua mata tertuju pada preman itu. Jono berdiri, menendang kursi plastiknya hingga terguling. "Ini apaan nih? Kok ada kecoa di nasi gue?" Jono mengangkat piringnya tinggi-tinggi, memperlihatkan kecoa hitam yang tergeletak di antara sambal dan nasi. "Jorok banget. Woi, ibu yang punya warung. Sini lu. Lu mau ngeracunin orang ya?" Para pelanggan lain langsung kaget. Beberapa yang sedang makan langsung berhenti mengunyah, memeriksa piring mereka dengan panik. Suasana menjadi gaduh. Bu Darmi yang sedang membawa nampan berisi es teh manis terkejut. Ia segera meletakkan nampan itu dan menghampiri Jono dengan tenang. "Ada apa, Mas? Kenapa teriak-teriak?" "Jangan pura-pura begolu," bentak Jono. "Lihat nih, ada kecoa di masakan lu. Gila ya? Warung ramai tapi jorok kayak gini. Gue laporin polisi lu." Siska mengintip dari balik jendela restorannya di seberang jalan. Senyum licik mengembang di bibirnya. Berhasil, pikirnya. Namun, reaksi Bu Darmi di luar dugaan. Wanita tua itu tidak panik, tidak menangis, dan tidak minta maaf secara membabi buta. Ia menatap piring itu, lalu menatap wajah Jono dengan tajam. Pengalaman puluhan tahun di dapur membuatnya tahu mana kecoa yang mati karena dimasak dan mana yang baru saja ditaruh. "Mas," kata Bu Darmi tenang. Suaranya cukup keras terdengar oleh pelanggan lain. "Coba lihat baik-baik. Itu kecoanya kering dan utuh. Sayapnya masih keras. Kalau kecoa itu masuk saat saya masak lodeh ini selama 2 jam, badannya pasti sudah hancur, lembek, dan warnanya berubah pucat kena santan panas. Kalau masuk saat digoreng bareng ayam, pasti garing dan berminyak. Itu kecoanya kering, Mas. Seperti baru diambil dari gudang." Pelanggan lain mulai mendekat dan melihat. Seorang bapak-bapak yang kebetulan guru biologi ikut mengamati. "Iya benar. Ini kecoanya nggak kena kuah sama sekali. Kakinya juga nggak patah. Aneh." Jono mulai gagap. Sok tahu lu. Pokoknya ini ada di piring gue. Gue nggak terima." "Lagi pula," lanjut Bu Darmi sambil menunjuk ke arah panci-pancinya yang terbuka. "Dapur saya terbuka, Mas.
Semua orang bisa lihat saya masak dari tadi. Panci saya bersih. Bahan saya segar. Mas bisa cek sendiri. Suasana mulai berbalik. Pelanggan yang tadinya curiga kini mulai menatap Jono dengan tatapan sinis. Mereka sadar ada yang tidak beres. Tepat saat Jono hendak mengamuk lebih lanjut karena rencananya gagal, sebuah mobil dinas berplat merah berhenti di depan warung. 3 orang petugas berseragam dari Dinas Kesehatan turun membawa map dan peralatan pemeriksaan. Rupanya laporan palsu Siska direspons dengan sangat cepat karena lokasi itu sedang viral. Selamat siang. Kami dari Dinas Kesehatan. Kami menerima laporan adanya masalah sanitasi di sini, kata ketua tim petugas itu tegas. Jono langsung pucat. Ia takut ditangkap karena membuat keributan. Perlahan ia mundur dan kabur melarikan diri menembus kerumunan, meninggalkan piringnya begitu saja. Silakan diperiksa, Pak. Sambut Bu Darmi ramah. Sama sekali tidak takut. Dapur saya terbuka untuk siapa saja. Petugas itu mulai memeriksa. Mereka mengecek kebersihan panci, melihat tempat penyimpanan bahan baku, memeriksa sumber air, dan melihat tanggal kedaluarsa bumbu-bumbu kemasan yang dipakai Bu Darmi, hanya garam, gula, dan kecap. Mereka bahkan mengambil sampel kuah untuk dites di tempat. Siska yang melihat kedatangan petugas Dinas Kesehatan merasa di atas angin lagi. Nah, mampus ibu. Pasti mereka nemu sesuatu yang salah. Standar Dinas Kesehatan kan ketat. 15 menit berlalu. Petugas itu selesai memeriksa. Ketua tim mengangguk kagum. Luar biasa, Bu Darmi. Dapur ibu sangat bersih. Tidak ada lalat. Tidak ada tikus. Bahan-bahan juga sangat segar. Semuanya belanja hari ini. Tidak ada bahan pengawet berbahaya. Laporan yang masuk ke kami sepertinya palsu. Para pelanggan bertepuk tangan. Reputasi Bu Darmi justru semakin naik. Namun, drama belum berakhir. Salah satu petugas mencium bau busuk yang menyengat terbawa angin. Ia mengernyitkan hidung. Bau apa ini? Busuk sekali. Seperti bau bangkai tikus campur sampah basah. Semua orang mengendus-endus. Bau itu bukan berasal dari warung Bu Darmi, melainkan dari arah seberang jalan. Dari celah ventilasi dapur restoran, Siska S Fusion. Bau itu dari restoran di depan, Pak, celetuk seorang pelanggan. Emang baunya suka aneh kalau lewat sana. Petugas Dinas Kesehatan saling pandang. Sesuai prosedur, jika kami sedang melakukan inspeksi di suatu area dan menemukan indikasi pelanggaran kesehatan di sekitarnya, kami berhak memeriksa, kata ketua tim. Mereka menyeberang jalan menuju restoran Siska. Jantung Siska berhenti berdetak. Ia melihat petugas berseragam itu berjalan menuju pintu restorannya. Ia panik setengah mati. Ia berlari ke depan pintu, mencoba menghalangi. Maaf, Pak, restoran kami sedang tutup. Tidak bisa diperiksa. Cegat Siska dengan wajah pucat pasi. Ibu pemiliknya? Kami mencium bau menyengat dari dapur ibu yang mengganggu lingkungan. Kami harus periksa sanitasinya. Tegas petugas itu. Mohon minggir atau kami panggil polisi Pamong Praja. Siska tidak berdaya. Petugas menerobos masuk dan langsung menuju dapur. Siska mengikuti dengan kaki lemas. Begitu pintu dapur dibuka, aroma busuk langsung menampar wajah mereka. Petugas sampai menutup hidung dengan sapu tangan. Pemandangannya mengerikan. Lantai dapur licin oleh minyak hitam yang tidak pernah dibersihkan. Di sudut ruangan, tumpukan sampah basah menggunung, dikerubungi lalat hijau. Petugas membuka kulkas besar. Isinya lebih parah. Daging sapi yang sudah membiru dan berlendir disimpan bercampur dengan sayuran yang sudah lumer menjadi bubur busuk. Di rak bumbu, berderet toples-toples berisi bubuk penyedap rasa berwarna putih yang tutupnya terbuka dan menggumpal. Ada juga jerigen saus tomat curah tanpa merek yang lehernya berjamur. Ya Tuhan! Gumam petugas itu jijik. Ini dapur atau tempat sampah? Ibu menyajikan makanan dari bahan-bahan ini. Itu, stok lama. Pak, belum sempat dibuang karena pegawai saya banyak yang berhenti. Kilah Siska gemetar. Apapun alasannya, ini pelanggaran berat. Ini membahayakan nyawa konsumen.
Petugas itu mencatat dengan cepat di mapnya. Ia kemudian menempelkan stiker besar berwarna merah menyala di pintu kulkas dan pintu dapur. Ditutup sementara oleh Dinas Kesehatan. Tidak layak operasi. Siska lemas dan jatuh terduduk di lantai dapur yang kotor itu. Di luar, para pelanggan Bu Darmi dan warga sekitar menonton dari kaca restoran. Mereka memotret kejadian itu. Dalam hitungan menit, foto stiker penyegelan itu tersebar di grup WhatsApp warga dan media sosial. Rencana Siska menjadi bumerang yang mematikan. Ia berniat menghancurkan warung ibunya dengan fitnah kecoa. Tapi justru restorannya sendiri yang terbongkar kebusukannya. Bukan fitnah, tapi fakta yang menjijikan. Sore itu, restoran Siska resmi disegel. Reputasinya hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada lagi jalan untuk bangkit. Siska menangis histeris di tengah dapur mewahnya yang kini berbau bangkai, sendirian, ditinggalkan oleh ambisinya sendiri. Sementara di seberang jalan, Bu Darmi menutup warungnya dengan rasa syukur, tidak menyadari bahwa kejatuhan menantunya adalah hasil dari doa orang yang teraniaya yang langsung dijawab Tuhan. 2 minggu setelah penyegelan oleh Dinas Kesehatan, kehancuran hidup Siska mencapai puncaknya. Pagi itu langit mendung, kelabu seperti masa depan Siska. Sebuah truk besar berhenti di depan rumah Siska dan Rian. Bukan truk pengiriman barang mewah seperti biasa, melainkan truk eksekusi dari pihak bank. Siska dan Rian berdiri di halaman rumah dengan wajah tertunduk. Di tangan mereka hanya ada 2 koper besar berisi pakaian seadanya. Rumah mewah tipe klaster yang mereka tempati selama 3 tahun terakhir ini resmi disita bank. Siska gagal membayar cicilan pinjaman modal usahanya yang ia jaminkan dengan sertifikat rumah ini. Sertifikat yang dulu ia paksa Rian untuk tanda tangani. Petugas bank menempelkan stiker besar bertuliskan, "Tanah dan bangunan ini dalam penguasaan bank," di pagar rumah. Stiker itu seperti vonis mati bagi Siska. "Maaf, Pak Rian, Bu Siska. Kami sudah memberikan waktu tenggang, tapi tidak ada pembayaran masuk sama sekali. Sesuai prosedur, aset ini kami ambil alih," kata petugas bank dengan nada datar tanpa emosi. Siska menangis sesenggukan. Ia melihat mobil Honda Jazz kesayangannya juga diderek oleh petugas leasing. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Bajunya yang dulu branded, tas-tas mahalnya, semua sudah ia jual murah minggu lalu demi membayar denda ke Dinas Kesehatan agar tidak dipenjara. Tapi itu pun tak cukup menyelamatkan rumahnya. "Kita mau tinggal di mana, Mas?" tanya Siska di sela isak tangisnya. Ia memegang lengan Rian erat-erat. Rian menatap istrinya dengan tatapan lelah. Wajah pria itu tampak lebih tua 10 tahun. "Kita cari kontrakan petak, Siska. Uangku cuma cukup buat sewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Gajiku habis buat nutup utang kartu kredit yang kamu pakai bayar influencer itu." Tidak ada kemarahan dalam suara Rian, hanya kekecewaan yang mendalam. Siska merasa tertampar. Ia ingin marah, tapi ia sadar ia tidak punya hak lagi. Kesombongannya telah membakar habis kehidupan nyaman mereka. Mereka berjalan kaki menyeret koper menuju pangkalan ojek, meninggalkan rumah impian yang kini jadi kenangan pahit. Sementara itu, di seberang lokasi bekas restoran Siska yang kini kosong dan berdebu, terjadi transformasi besar-besaran. Warung tenda Bu Darmi sudah tidak ada. Sebagai gantinya, sedang dibangun sebuah bangunan permanen yang sederhana namun asri. Uang tabungan Bu Darmi, ditambah keuntungan warung yang meledak sebulan terakhir, dan tawaran investasi bagi hasil dari Pak RT yang kagum dengan kegigihan Bu Darmi, membuat beliau bisa membeli lahan itu dan membangun rumah makan yang layak. Bulan berganti. Bangunan itu selesai. Dindingnya bata ekspos yang hangat, dengan jendela-jendela kayu besar yang membiarkan angin dan cahaya masuk. Di depannya terpasang papan nama kayu berukir. "Dapur Bu Darmi, masakan hati." Tidak ada lampu kristal, tidak ada kursi sofa bludru. Hanya meja-meja kayu jati yang kokoh, lantai tegel kunci yang klasik, dan dapur terbuka yang bersih berkilau. Hari pembukaan, Dapur Bu Darmi, sangat meriah. Bukan karena karangan bunga mahal, tapi karena ratusan pelanggan setia yang datang membawa keluarga mereka. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di parkiran. Pejabat, artis, mahasiswa,
tukang ojek. Semua duduk berbaur menikmati lodeh dan oseng mercon yang legendaris. Di tengah keramaian itu, seorang wanita kurus dengan pakaian lusuh berdiri ragu di depan pintu masuk. Itu Siska. Wajahnya tidak lagi dipoles make up tebal. Rambutnya diikat sembarangan. Ia tampak kusam dan layu. Siska dan Rian sudah tinggal di kontrakan sempit selama sebulan. Siska mencoba melamar kerja di restoran lain, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Wajahnya sudah terlalu terkenal sebagai pemilik restoran jorok yang viral. Ia ditolak di mana-mana. Akhirnya, rasa lapar dan kebutuhan hidup memaksanya membuang sisa-sisa harga dirinya. Rian yang menyuruhnya datang ke sini. Minta maaflah sama ibu. Ibu itu hatinya seluas samudera. Dia pasti terima kamu, kata Rian tadi pagi sebelum berangkat kerja naik angkot. Siska melangkah masuk dengan gemetar. Aroma masakan Bu Darmi langsung menyergap hidungnya. Dulu ia membenci aroma ini, menganggapnya bau kampung. Tapi sekarang, aroma bawang goreng dan terasi bakar itu terasa begitu hangat dan mengundang. Perut Siska berbunyi keras. Ia belum makan enak selama berminggu-minggu. Pelayan yang melihat Siska sempat terkejut dan berbisik-bisik. Tapi Bu Darmi yang sedang berada di kasir langsung melihatnya. Bu Darmi terdiam sejenak. Ia melihat menantunya yang dulu angkuh kini berdiri menunduk seperti ayam sakit. Tidak ada tatapan mengejek dari mata Bu Darmi. Ia keluar dari balik meja kasir dan menghampiri Siska. Bu! Suara Siska tercekat. Air matanya tumpah. Ia ingin bersujud, tapi kakinya kaku. Maafin Siska, Bu. Siska salah. Siska jahat sama ibu. Siska kualat. Siska menangis sejadi-jadinya di tengah restoran yang ramai. Beberapa pelanggan menoleh. Tapi Bu Darmi segera memeluk menantunya itu. Pelukan seorang ibu yang menenangkan. Sudah, Siska. Sudah. Bisik Bu Darmi sambil mengusap punggung Siska yang kurus. Manusia tempatnya salah. Yang penting kamu sadar. Siska sesenggukan di bahu Bu Darmi. Siska butuh kerjaan, Bu. Siska mau kerja apa aja. Rian kasihan kerja sendiri buat bayar utang Siska. Tolong Siska, Bu. Bu Darmi melepaskan pelukannya dan menatap mata Siska dalam-dalam. Kamu mau kerja di sini? Di tempat yang dulu kamu hina? Siska mengangguk cepat. Mau, Bu. Jadi tukang sapu juga nggak apa-apa. Bu Darmi tersenyum tipis. Baik. Ibu terima kamu kerja di sini. Tapi ada syaratnya. Apa aja, Bu? Siska janji nurut. Kamu tidak boleh masuk area memasak. Belum waktunya, kata Bu Darmi tegas. Tugasmu adalah di bagian cuci piring di belakang. Kamu harus mencuci setiap piring kotor, setiap panci gosong, sampai bersih mengkilap. Kamu harus belajar menghargai sisa makanan yang dimakan orang, melihat betapa bersihnya piring mereka karena mereka menikmati masakannya. Kamu harus belajar melayani dari posisi paling bawah. Sanggup mencuci piring. Pekerjaan yang dulu Siska anggap hina dan selalu ia serahkan pada pembantu. Tapi kini, itu adalah satu-satunya tali penyelamatnya. Sanggup, Bu. Siska sanggup. Jawab Siska mantap. Mulai hari itu, Siska resmi menjadi pencuci piring di dapur Bu Darmi. Ia mengenakan apron karet. Tangannya setiap hari keriput kena sabun dan air. Punggungnya pegal luar biasa karena harus membungkuk berjam-jam mencuci ratusan piring. Namun, di sela-sela pekerjaannya, Siska belajar sesuatu yang berharga. Dari sudut tempat cuci piring, ia bisa melihat Bu Darmi memasak. Ia melihat bagaimana Bu Darmi memilih daun salam yang paling hijau, bagaimana ibu mengulek bumbu dengan sabar sampai halus benar, bagaimana ibu mencicipi kuah berkali-kali sampai rasanya pas tanpa perlu menambah bubuk putih penyedap. Siska juga melihat piring-piring kotor yang datang ke tempat cucian. Hampir semua piring itu licin, bersih tanpa sisa makanan. Pelanggan menghabiskan semuanya sampai butir nasi terakhir. Berbeda jauh dengan piring-piring di restorannya dulu yang selalu kembali penuh dengan makanan sisa karena rasanya tidak enak. Suatu siang, saat restoran sudah tutup dan karyawan sedang makan siang bersama, Bu Darmi membawakan sepiring nasi lodeh untuk Siska.
Makanlah, Siska. Kamu pasti capek, kata Bu Darmi. Siska menerima piring itu dengan tangan gemetar. Ia menyuapkan nasi dan kuah lodeh itu ke mulutnya. Rasa gurih yang lembut, manis, asin, dan pedas berpadu sempurna. Tidak ada rasa menyengat yang bikin haus. Rasanya nyaman. Rasanya seperti dipeluk. Siska menangis lagi sambil mengunyah. Kali ini tangisan penyesalan yang sebenar-benarnya. Enak banget, Bu. Maafin lidah Siska yang dulu mati rasa. Ternyata ini rasa yang dicari orang. Bu Darmi tersenyum, duduk di sebelah Siska. Rasa enak itu datangnya dari kesabaran. Enduk, bumbu penyedap itu jalan pintas. Jalan pintas memang cepat, tapi tidak pernah membawa kita ke tujuan yang abadi. Kalau kamu masak dengan sabar, dengan niat nyenengin orang yang makan, rasanya pasti sampai ke hati. Siska mengangguk, menghapus air matanya. Ia menghabiskan makanannya dengan lahap. Lebih lahap dari makanan mewah manapun yang pernah ia makan. Rian yang datang menjemput sore itu tersenyum melihat istrinya sedang menyapu lantai restoran dengan telaten. Tidak ada lagi Siska yang manja dan sombong. Yang ada adalah Siska yang sedang belajar menata hidupnya kembali dari nol, di bawah bimbingan resep leluhur dan kasih sayang mertua yang tak terbatas. Kebangkrutan itu ternyata bukan akhir. Bagi Siska, itu adalah awal dari kehidupan barunya yang lebih berasa dan bermakna. Dan di dapur Bu Darmi, rezeki terus mengalir deras, semanis rasa lodeh nangka yang dimasak dengan cinta.